Oke, Bapak Ibu, selamat siang buat kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Kepala Badan Riset dan Inovasi dari Kota Medan, Ibu Sekretaris, Ibu Kepala Bidang, dan rekan-rekan kerja yang ada di Berida Kota Medan. Yang saya hormati juga Bapak Jonggi Tambunan, selaku narasumber kami dan tim pendamping kami dari Kementerian Dalam Negeri. Salam hormat juga bagi Bapak Ibu semua dari OPD dan dari kecamatan yang kami undang untuk kegiatan coaching klinik dan diskusi pada sore ini. Jadi Bapak Ibu, tujuan daripada coaching klinik sore ini kita sekedar untuk diskusi saja untuk meningkatkan estimasi skor dari kelengkapan data atas inovasi yang kita sampaikan di sistem 3 Kemendagri. Jadi hasil evaluasi kami dari beberapa waktu ini masih ada OPD dan kecamatan yang masih skornya rendah. Oleh karena itu kami ingin menjaring diskusi kepada Bapak Ibu dengan harapan kiranya dalam beberapa waktu ke depan bisa meningkatkan skornya nantinya. Sebagai informasi juga, berdasarkan radiogram dari Kementerian Dalam Negeri yang pertanggal 25 Juli, bahwasanya sebelumnya penginputan data itu berakhir tanggal 2 Agustus. Namun diberikan waktu perpanjangan sampai dengan tanggal 18 Agustus per jam 23.59. Dengan adanya perpanjangan waktu itu, tentu kita memiliki waktu beberapa lama untuk menyiapkan dan melengkapi serta menginput data-data yang tentunya bisa meningkatkan estimasi skor kita di masing-masing OPD dan kecamatan atas inovasinya. Sebagai informasi kepada Bapak Jonggi Tambunan dari Kementerian Dalam Negeri, kami coba sampaikan dulu kondisi terakhir yang ada di dalam sistem IGA kita. Saat ini kondisi di dalam sistem IGA, inovasi yang dilaporkan dari keseluruhan OPD dan kecamatan ada sejumlah 98 inovasi. Namun dari 98 itu, yang masih kategori inisiatif ada 12, ada kategori uji coba 9, dan kategori penerapan 77. Jadi yang berdasarkan penilaian dari Kementerian Dalam Negeri nantinya adalah inovasi yang sudah masuk tahap penerapan. Makanya kami setiap harinya mengingatkan Bapak Ibu untuk meningkatkan estimasi skornya untuk yang inovasi pada tahap penerapan. Tentu yang inisiatif dan uji coba itu akan menjadi catatan untuk tahun depannya, sehingga tidak kita usulkan untuk tahun 2024. Sementara untuk inovasi yang sudah dikirim ke Kemendagri itu baru satu, itu dari salah satu PD kita yang kami anggap sudah memenuhi indikator dari 20 indikator yang dipersyaratkan pada IGA. Itulah harapan kita Bapak Ibu di dalam 77 penerapan inovasi ini yang akan kita mau kejar tingkatkan estimasi skornya. Tentu harapannya nanti kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kemendagri, Bapak Jonggi Tambunan, memberikan motivasi dan masukan kira-kira apa yang menjadi strategi untuk peningkatan dalam penginputan data inovasi nantinya. Dan tentunya kita harapkan dari Bapak Ibu OPD dan kecamatan kita buka ruang diskusi atas kendala permasalahan yang kira-kira masih terdapat di OPD-nya masing-masing kaitan dengan penginputan data inovasi nantinya. Itu saja sebagai pengantar dari saya. Tentu kita mendengarkan dulu sedikit arahan dari Bapak Kementerian Dalam Negeri, Bapak Jonggi Tambunan. Kami berikan waktu dan tempatnya. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Toman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta rapat, mohon maaf saya tidak bisa bertatap muka langsung karena kita melalui Zoom meeting, melalui forum ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini
memberikan dampak yang lebih baik ya, terutama untuk peningkatan nilai. Nah, karena target kita oleh Pak Wali Kota adalah masuk kategori sangat inovatif, ini target ini yang diberikan kepada kita. Tentu ini adalah tugas kita bersama, Bapak Ibu. Kalau kami sebagai tim ahli yang diminta masukan, hanya memberikan semacam semacam penguatan kepada Bapak Ibu supaya 77 inovasi yang mau dikirim ini benar-benar diperhatikan. Pertama, data dukungnya. Karena percuma saja kita laporkan tanpa disampaikan semua data-data dukung. Kemudian data dukung kita maksud di sini adalah data dukung yang memang masuk kategori terbaik lah ya. Karena kita sekalipun ada 77 inovasi yang mau kita kirimkan, ternyata data dukungnya tidak memenuhi syarat untuk nilai yang terbaik, itu percuma juga. Jadi harapan saya 77 inovasi yang mau kita kirimkan tahun 2024 ini benar-benar kita seriuskan ya, untuk penyiapan data dukungnya. Memang agak sulit, tetapi apapun kesulitan kita, kalau kita memang ada semangat ya, saya pikir kita akan bisa mengatasi itu. Kemudian yang ketiga, batas waktu ini walaupun ada perpanjangan ya tanggal 18, itu harus menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu. Karena hari itu bisa hilang ya, percuma kalau kita tidak maksimalkan. Tiba-tiba nanti sudah sampai di ujung. Di ujung pun kita belum belum siap. Jadi perpanjangan waktu itu jadi sia-sia juga. Jadi harapan saya eh, kita maksimalkan waktu ini. Kemudian kita juga perlu mengantisipasi karena ini kan Dari sana sampai ini, Pak. penyampaian data dukung ini melalui jaringan. Takutnya nanti dan bisa dan harus kita antisipasi kalau kita nanti mengirimkan semua di apa menjelang akhir, eh, takut nanti aplikasi kita tidak kuat karena banyak juga daerah lain yang mungkin menyampaikan di hari-hari terakhir. Jadi ini supaya menjadi perhatian kita semua, Pak Toman ya, dan Bapak Ibu semua. Saya pikir sementara itu dulu, Pak Toman ya. Jadi saya senang ini ada 77 inovasi yang sudah kita gali, bahkan sampai ke kecamatan. Kalau saya melihat ya, Kota Medan ini agak unik. Lebih banyak inovasinya dari kecamatan. Ini luar biasa ini, artinya inovasi yang dibuat ini adalah inovasi yang langsung bersentuhan dengan napas kehidupan masyarakat ya. Karena kecamatan itu lebih langsung berhadapan dengan masyarakat. Ini suatu kebanggaan bagi kita. Tetapi saya agak kecewa juga karena dari Dinas OPD kurang. Seharusnya Dinas OPD itu yang punya kewenangan yang lebih besar, didukung oleh anggaran yang jelas dari APBD, eh, tetapi inovasinya kurang. Nah, ini juga menjadi perhatian kita, pertemuan mungkin tidak tahun ini, tetapi di tahun-tahun yang akan datang OPD itu harus terus dikasih pencerahan lah ya, di trigger gitu, supaya mereka eh, bisa terus melakukan inovasi itu tanpa berhenti. Mungkin itu dulu sementara, Pak Toman. Saya kembalikan ke Pak Toman dan teman-teman. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Jonggi Tambunan dari Kementerian Dalam Negeri selaku tenaga pendamping kita. Memang benar terkadang lebih banyak inovasinya yang ada di kecamatan daripada OPD. Memang seperti pemahaman kita masing-masing bahwasanya inovasi itu memang tidak harus berbasis digital aja, namun juga berbasis non-digital. Itu yang kadang teman-teman dari OPD memang salah mengartikan bahwasanya inovasi itu harus selalu identik kepada digital. Sementara non-digital ada. Memang kan setiap
untuk mendukung tugas pokok dan fungsi kita masing-masing di masing-masing OPD maupun kecamatan selalu ada aja cara teknik untuk memudahkan kita dalam bekerja. Itu juga sudah memudahkan kita untuk menawarkan inovasi dari sisi pelayanan. Itu terkadang yang tidak terrecord di dalam masing-masing OPD. Oke, jadi itu sekedar untuk pengantar dari kami, dari Brida dan Kementerian Dalam Negeri. Tentu tujuan kita dalam diskusi ini merupakan diskusi terakhir Bapak Ibu. Jadi kami harapkan dari Brida sebagai fasilitator untuk penilaian Inovatif Government Award IGA, kita mendengarkanlah kira-kira permasalahan daripada masing-masing OPD maupun kecamatan atas usulan inovasinya. Jadi karena terbatasnya waktu, kita mulai saja untuk diskusinya dari sesuai dengan undangan kami yang kami lihat inilah OPD-OPD maupun kecamatan yang masih di bawah standar yang diharapkan. Oleh karena itu yang mau kita dengarkanlah permasalahan dari masing-masing OPD. Kami mulai dari bagian protokol dulu. Bagian protokol dan komunikasi pimpinan Sekretariat Daerah Kota Medan. Apakah sudah join Bapak Ibu dari bagian protokol? Oke, kita lanjut aja ya. Bagian administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Medan. Bagian administrasi pembangunan Sekretariat Kota Medan, apakah sudah join Bapak Ibu? Oke, kita lanjut kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Apakah sudah join Dinas Pendidikan? Bapak Ibu, Dinas Pendidikan, silakan join Bapak Ibu. Dinas Pendidikan hadir, Pak. Oke, Bapak Dinas Pendidikan. Jadi kita coba share dulu Dinas Pendidikan. Ya, Pak. Oke, itu kan ada Dinas Pendidikan yang apa inovasinya Pak ya? Yang diusulkan. Asesmen calon prasekolah, Pak, sama beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Oke, yang asesmen Pak kira-kira ada kendalanya Pak di dalam pengusulan. Sampai saat ini belum ada, Pak. Oke, asesmen sudah masuk pada 81 skornya Pak ya. Iya, Pak. Satu lagi Pak. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi. Oke, beasiswanya sudah masuk nilai skor berapa Pak? Skornya, tunggu ya, Pak ya. Ada sekitar Nggak 80. salah. Iya, 80, Pak. 80. Oke, selain itu lagi Pak. Cuman 2 itu aja, Pak. 2. Kira-kira tetap dilanjutkan Pak untuk yang 2 inovasi nantinya. Itu kan masih ada kekurangannya Pak. Iya, Pak. Nanti kami siapkan, Pak, berkasnya, Pak. Kalau yang kurang-kurang, Pak. Ada kendala Pak kira-kira dalam hal penginputan dalam memenuhi indikatornya Pak? Eh, nggak ada kendala, Pak. Setelah belajar sama Bapak nggak ada lagi kendala. Waktu saya datang kemarin itu. Oke, berarti kami harapkan nanti bisa terpenuhi lah Pak ya skornya untuk yang Dinas Pendidikan 2 inovasinya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih dari Dinas Pendidikan. Memang yang kita harapkan memang ada selain pendampingan dari kementerian, kami selaku Brida juga tetap memberikan pendampingan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang betul-betul mau kita dampingin, kita siap untuk diskusi. Yang selanjutnya Dinas Ketahanan Pangan. Apakah sudah join Bapak Ibu Dinas Ketahanan Pangan? Dia tanya Dinas, berapa nilainya. Dinas Udah Ketahanan saya Pangan, apakah sudah join? nggak, Pak, waktu saya datang kemarin. Belum ya, Dinas Ketahanan Pangan. Yang berikutnya Dinas Perpustakaan. Silakan Ibu Dinas Perpustakaan. Izin, Pak. Iya, sekaitan dengan inovasi yang kita sampaikan, ada kendalanya Bu di dalam pemenuhan indikatornya Bu. Sejauh ini belum ada sih, Pak. Oke, apa yang inovasi diusulkan kemarin Bu ya dari Dinas Perpustakaan Bu ya? Inovasinya pustaka, Pak, atau pelayanan perpustakaan akhir pekan. Sudah berapa skornya Bu ya? Kondisi terakhir. Lupa saya, Pak.
Pak Toman, halo, Ya, siap Pak, siapa? Silakan Pak. izin. Ya, boleh Ini Pak. Bu Ririn dari Dinas Perpustakaan ya? Iya, Pak. Baik. Eh, Tadi kami dengar tidak ada masalah. Artinya bahwa semua data dukungnya Ibu sudah bisa siapkan gitu? Atau Eh, dipastikan? enggak Pak. Maksudnya untuk dalam penginputan, untuk sampai saat ini belum ada masalah. Oh. Kalau untuk data dukungnya itu memang belum semua indikatornya itu ada. Cuman masih satu-satu kami lengkapi, Pak. Belum semuanya masuk, Pak. Nah, itu yang utama Bu. Kalau penginputan kan enggak. Itu kan aplikasi itu. Yang menjadi Iya, masalah Pak. kita adalah penyiapan data dukung ini. Ya. Oh, gitu. Iya, Nah, siap, artinya Pak. kita masih punya waktu Bu Ririn. Iya, Saya Pak. pikir dimaksimalkan aja. Ya. Siap, Pak. Kemudian Siap. untuk semuanya jangan lupa ya di proposalnya itu supaya jelas nanti. Karena itu dulu nanti yang dilihat verifikator kita apakah itu inovasi atau tidak. Siap, Pak. Bisa Siap. saja kita mengklaim bahwa itu adalah inovasi, tetapi di data di proposalnya nggak menjelaskan gitu. Jadi Siap, mohon Pak. terkait dengan profil inovasi itu diperhatikan apa yang pernah dulu kita jelaskan ya. Saya pikir Siap, Pak. sudah mengerti semua ya. Nah, di situ intinya karena verifikatornya ini dari UI dan UGM nanti Bu, ya. Dan kita tidak punya apa eh, hak untuk mengintervensi mereka, ya. Jadi Iya, Pak. Siap. bisa saja kita klaim sudah bagus nilainya tadi sudah 80, tetapi pada saat diverifikasi mereka nanti ada yang kurang-kurang akhirnya diturunkan lagi. Kayak seperti itu ya. Iya, Pak. Ya. Itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Dari perpustakaan, setelah kami lihat dari sistemnya, ada nilai 43 Bu ya, untuk yang pustaka. Yang pustaka ya Bu ya. Gimana Bu? Masih bisa dengar Bu? Iya, Pak. Izin, Iya. Pak. Untuk inovasi yang pustakanya, kondisi skornya masih 43. Iya, Pak. Belum semuanya dilengkapi, Pak, berkasnya. Masih kayak pembuatan video itu masih on proses, Pak. Belum selesai. Oke, baik. Jadi harapannya bisa dipenuhi lah Bu ya, semua nih Bu ya. Siap, Hanya Pak. hanya beberapa saja, sekitar 60% lah nih ya, dari 20 indikator yang baru Iya, Pak. terupdate. Oke, baik. Terima kasih Bu. Terima Yang kasih, Pak. Oke, baik. Yang berikutnya dari kalau Dinas Koperasi kemarin sudah membuat surat pengantar dari pimpinan bahwasanya tidak ada inovasi dari OPD mereka. Yang sebenarnya kan yang saya juga pernah melakukan penelitian di Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Itu begitu banyak layanan yang mereka berikan sebetulnya mempermudah dalam hal untuk pelaku-pelaku UMKM. Namun tidak terjangkau mereka Dinas Koperasi. Saya juga kurang paham juga mengapa Dinas Koperasi tidak ada inovasi yang ditawarkan mereka. Apakah Dinas Koperasi ada ya? Masuk ya? Oke, sepertinya nggak ada. Kita lanjut kepada Dinas Pemadam Kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran, apakah sudah join Bapak Ibu? Siap, udah Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ririn yang sudah join. Dari kebakaran, Bu, inovasinya Ada 3. ada 3. Dari 3 tadi, Masih ini sih yang masih proses si peka bakar Pak 1 Pak. Yang masih proses. Kemudian yang untuk yang wisata edukasi itu kami sudah input semua. Cuman untuk yang di si PK bakar aja sih. Skakmatnya juga udah oke sih. Tinggal ngelengkapin yang si peka bakar. oke, baik. Untuk SK dan lain-lainnya Pak. Ya, dari kami tinjau dari sistemnya, si BK Bakar masih estimasi skornya 23. Iya betul Pak. Inovasi yang Skakmat, sistem aplikasi koordinasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan, itu masih 32. Betul.
Ini yang mau dikejar dulu karena ada beberapa yang seperti video juga sih Pak, mau diuploadkannya juga, mau dilengkapi lagi lah Pak. Mana dia? Oke, yang wisata edukasi masih 59 Bu, ya. Iya betul Pak. Oke, 59 sepertinya sampai di situ aja Pak. kenapa Datanya Mbak? udah sampai di situ maksimal itu Pak. Jadi wisata Cuman yang edukasi Damkar itu 59. iya, 59. Yang iya, sudah terpenuhi 59 tadi ada regulasi, iya. ketersediaan SDM, dukungan anggaran, alat Ah, kerja, BIMTEK, integrasi ke RKPD, keterlibatan aktor inovasi, pelaksanaan inovasi yes. daerah, jejaring inovasi, sosialisasi. Yang belum ada pedoman teknis, layanan Pedoman integrasi, teknisnya. Iya, definisi belum. Tinggal 3 lagi sebenarnya Bu. iya. Tinggal Sama 3 yang, lagi. iya, masih menyempurnakan juga Pak, yang untuk nomor 9 itu Pak. Oke, kira-kira dari Damkar sendiri ada kesulitan Bu untuk 3 inovasi tadi Bu dalam hal pemenuhan kelengkapan datanya Bu, boleh kita sampaikan Bu. Kayaknya nggak ada sih Pak, tinggal menyempurnakan aja Pak. Tidak ada Bu ya, karena Nggak kami ada, lihat progresnya, diusahakan. karena setiap minggunya kami progres nggak ada berkembang, tidak ada bertambah Bu untuk indikat apanya, Iya, estimasi. kemarin kami masih fokus yang di wisata edukasi Pak, yang si PK dan skakmatnya masih proses. Itu pun yang di apa? Yang di wisata itu masih 59 kan ya. Tinggal 3 komponen lagi sih Pak. Oke, baik. Jadi artinya bisa kita penuhilah kelengkapan data inovasinya Bu ya untuk 3 Baik, baik inovasi. Pak. Ya. Oke. Oke, baik. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Ibu sama tim apa Kemendagri kita Bu untuk kendala-kendalanya, apa kesulitan yang mau dipenuhi dari setiap indikator? Oh, ini nih Pak, untuk yang wisata edukasi kemarin kan itu anggaran itu kan bergabung dengan kegiatan yang lain. Apakah kita bisa masukkan di apa? Di panduan untuk yang apa? Anggaran itu ya Pak ya? Bisa nggak ya? Karena dia bergabung dengan kegiatan yang lain gitu. Oke, baik. Silakan Bapak Kemendagri bisa menjelaskan Pak. Oh, oke, baik. Bu Ririn, untuk penyiapan anggaran, ketersediaan anggaran di indikatornya, itu digabung dengan kegiatan lain begitu maksudnya? Iya, dia tergabung sih Pak. Tetapi tergabung, tetapi ada nggak di situ secara eksplisit untuk ini juga untuk mendukung inovasi ini? Skakmat ya? Iya betul. Bukan Pak, yang wisata edukasi. Untuk wisata edukasi. Ada nggak di situ? Enggak Nggak sih ada. Pak. Enggak. Nggak di. Kalau begitu nanti di screenshot aja itunya anggaran yang Hmm. memang dipakai untuk Oh, kegiatan pendukung lainnya itu. Nanti kalau ada penjelasan lebih apa? Lebih detail lebih detail sedikit aja ya bahwa itu digunakan juga untuk berapanya ya untuk oh, mendukung terlaksananya wisata apa inovasi wisata edukasi itu mm. ya. Oke. Oke Pak. Baik Pak, makasih sarannya Pak. Artinya jangan sampai nggak ada, Ya, padahal ada kan, cuma tidak secara eksplisit untuk betul. satu kegiatan gitu. Ya, siap Pak. Ya, itu aja. Makasih Kemudian Pak. kemudian pertanyaan saya, ini kan skornya masih 59 tadi kata Pak Toman ya. Iya betul Pak. Nah, artinya masih banyak data-data dukung yang belum masuk. Artinya ini masih ada waktu kita Bu, dilengkapi aja. Jadi nanti semua inovasi yang kita kirimkan itu minimal ya, Gitu. bernilai 80 lah. Ya baik Pak. Ya, 5 semaksimal mungkin lah kita dorong ya. Jangan, atau kalau memang mentoknya di mana ya paling tidak 70 lah ya. Supaya tidak tidak menjadi beban nanti untuk eh, inovasi, nilai inovasi secara menyeluruh. Oke.
Ya Bu Ririn ya. Siap, Pak. Terima Terima kasih Bu kasih. Ririn, hebat. Terima kasih. Damkar Medan ya. Siap. Damkar Jaya. Damkar Jaya. Iya, keren Bu Ririn dalam kerjanya ya. Tentu dengan slogan tadi maunya tetaplah naik skornya ya, biar Siap. semakin jaya ya Bu ya. Siap, Kalau Bapak. kira-kira ada kesulitan boleh main-main ke Brida Bu, kita diskusi. Ya, siap, Pak. Oke. Ya, dengan senang hati, Pak. Terima kasih. Oke. Terbuka untuk Ibu Ririn Damkar. Siap. Ya. Oke, kita lanjut kepada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan sudah join Bapak Ibu, boleh diskusi kita. Dinas Perhubungan. Oke, untuk sementara kita lewatkan dulu. Mungkin belum join. Yang selanjutnya Dinas Pariwisata. Silakan Pak, Dinas Pariwisata Pak. Baik, Pak. Oke Pak, silakan Pak. Sampaikan kira-kira dari yang inovasi kemarin. Itu kan agak lambat ya pergerakan skornya Pak. Kira-kira ada kendala Pak. Terima kasih, Pak Toman. Dari pertemuan kita terdahulu melanjutkan data-data yang kita lengkapin. Jadi yang awal kita konfirmasi, kita diskusi itu masih 59. Tapi seiring waktu kita juga berjalan, kita melengkapin. Ini kita masih berkoordinasi dengan instansi, dengan pihak-pihak terkait, Pak, untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Dan sudah kita suratin ke mereka, namun sampai sekarang belum maksimal. Jadi kemungkinan nanti kita lanjut untuk memfollow up data yang dibutuhkan untuk pengisian atau kebutuhan dimaksud. Terima kasih. Oke, yang kemarin terakhir apa inovasinya Pak ya? Diusulkan Pak ya? Dari pusat. Yang diusulkan medical tourism. Oke, itu skor kondisi terakhir berapa Pak? Sekarang sudah 62 kurang. 62. Medical tourism. Oke. Kira-kira ada kendalanya Pak? Karena agak lambat ya progresnya Pak. Itu tadi ya, Iya. masalah koordinasi dengan pihak terkait untuk datanya. Iya, dengan pihak-pihak terkait, dengan instansi terkait. Jadi data yang dibutuhkan belum maksimal yang didapatkan. Demikian Pak Toman. Oke. Atau ada yang mau Bapak diskusikan dengan pihak Kemendagri Pak kaitan dengan pengumuman datanya Pak? Terus sementara sepertinya belum ada Pak. Data yang kita butuhkan belum terkumpul, jadi belum tahu sih kendalanya seperti apa. Oke, terima kasih Pak. Berarti harapannya dari pariwisata untuk inovasi tadi dengan medical tourism bisa lah Pak ya dipenuhi. Siap Pak, siap. Kita masih tetap koordinasi ke instansi dan pihak terkaitnya Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk ya. Kita lanjut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan. Silakan Bu, Dinas Lingkungan Hidup Bu. Siap Pak. Untuk DLH tidak ada kendala Pak. Cuma saat ini kami memang sedang melengkapi untuk komponen yang belum terisi. Sedang kami persiapkan. Ada satu Pak yang sepertinya yang replikasi itu yang kemungkinan besar tidak bisa kami penuhi seperti itu Pak. Replikasi dari Inovasinya tentang penelitian pengolahan sampah Pak, Ibu ya? ya, pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat. Oke. Hanya replikasi aja yang sulit Bu. Iya, kalau saat ini ya, untuk saat ini gitu Pak. Oke, kondisi skornya berapa terakhir Bu ya? Sekarang 50. 50. Tentu agak lambat dia progresnya Bu ya. Iya, karena memang itu tadi Pak, karena dia kan lebih ke inovasinya bukan secara digital Pak. Ini inovasinya non digital yang memang butuhkan personil di lapangan gitu Pak. Dan ada juga kerjasama dengan pihak stakeholder dalam hal ini PLN. Itu yang membuat untuk data-data kami juga agak lebih lama koordinasinya seperti itu Pak. Oke, kondisi 50 ya. Mungkin Iya. ada yang mau Ibu diskusikan dengan pihak Kemendagri
Kira-kira dari indikator yang kurang paham, yang tidak bisa kita penuhi. Nggak ada sih Pak, cuma memang ada satu yang kami sudah input di sistem, cuma belum muncul gitu Pak. Ada satu lagi inovasi yang sudah kami input di sistem. Artinya inovasi baru yang Ibu Iya, sudah, inovasi baru, iya. itu tahapnya sudah penerapan. Sudah penerapan dari tahun 2023. Oke, untuk berkas-berkasnya nanti bisa dipenuhi, Bu. Sudah dipenuhi, malah itu lebih sudah terpenuhi karena dia inovasinya itu digital gitu Pak. Inovasi digital. Iya, benar. Oke. Ya Pak Jonggi, kira-kira yang berkaitan replikasi katanya Pak. Oh, baik. Makasih Bu. Untuk Ya. replikasi kalau memang belum ada pihak lain yang mereplikasi ya memang nggak ada. Itu nggak bisa kita paksakan ya. Iya, Dan nggak boleh juga karang-karang bebas ya. iya, itu maksud saya. Iya, nggak apa-apa Bu. Kalau memang nggak ada ya apa adanya aja. Iya. Nah, tapi skornya saya dengar tadi masih rendah nih 50. 50 ya. Ya, masih ada 4 atau 5 komponen lagi Pak yang Oh. belum dipenuhi memang. Oh, mungkin itulah tugas Ibu ya. Ya, Kita itu yang mau dorong saya supaya Ibu lengkapi. bisa siapkan itu dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya ya. Ya, siap Pak. Karena kita berhitung waktu ini Bu. Iya, siap Pak. Sayang gitu. Iya, Pak. Mungkin kerja keras Ibu dan tim ya di Dinas Lingkungan Hidup bisa melaksanakan fungsi koordinasi dengan pihak terkait ini, terutama PLN. Iya, benar. Ya kan jelas kan ada kerjasamanya. Iya, Artinya itu tadi mereka, Pak. artinya tidak sulit itu sebenarnya, karena mereka juga mengetahui dan paham itu. Iya, Dan mungkin tinggal waktu mungkin yang belum sempat ke sana ya Bu ya. iya. Karena memang kebetulan lokasinya juga di TPA terjun Pak. Jauh ya TPA-nya. Lumayan kalau dari kantor kami Pak. Oh, Ya, jadi memang di sana juga selain inovasi ini, ada juga tempat pemrosesan akhir itu untuk pengolahan sampahnya sendiri gitu, Pak. Jadi wah, memang itu bagus sebagian itu. sampah, ya sebagian sampah Bagus, organik bagus. tadi itulah yang Hmm. dikelola, Pak, menjadi bahan bakar jemputan padat. Iya, kalau bisa nanti videonya jelas itu ya. Karena itu menurut saya sangat menarik itu inovasinya Bu. Karena masalah persampahan di perkotaan ini kan salah satu yang memang masalah umum yang belum Ya, memang termasuk prioritas lah, Pak. ya betul. Oke, Ya, siap, Pak. jangan lupa bikin videonya Bu ya. Ya, Mungkin siap. bisa Sudah kami kerjasama upload. membuat video itu bisa kerjasama dengan Dinas Kominfo mungkin ya. Oh, ya, siap, Pak. Ya dipaksa aja mereka ini kan tugas bersama Siap, kepentingan Pak. Pemkot ya kan. Iya. Mungkin mereka punya kompetensi di bidang pembuatan video itu Dinas Kominfo supaya dilibatkan ya. Iya, Pak. Dan apa-apa saja materinya nanti itu yang pernah kita sampaikan itu diingat Iya, Pak. durasi 5 sampai berapa menit itu ya. Iya, Pak. Sudah ada juga kami upload Oke. di sistem. Oke toh, makasih. Ya, Oke, Bapak Ibu. Jadi sekedar mengingatkan aja untuk kaitan video tadi yang disampaikan, memang ada 5 substansi yang harus dipenuhi. Yang pertama latar belakang inovasi, baru penjaringan ide inovasi, penetapan nama inovasi, baru manfaat dan dampak. Itu 5 substansi yang harus kita sampaikan di video. Durasinya 5 menit maksimal. Dan kita perlu ingat juga, itu dalam video harus ada lambangnya Kemendagri dan Pemko Medan. Pemko Medan. Ya Bapak Ibu ya, sekedar untuk mengingatkan kembali dari masing-masing video kita yang buat. Untuk selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada Dinas Sosial Kota Medan. Silakan Bapak Ibu dari Dinas Sosial, apakah sudah monitor, sudah join? Dinas Sosial. Selamat sore, Pak. Iya, Hadir, Pak. selamat sore Pak. Sesuai dengan hasil pengamatan kita Pak dari Dinas Sosial, ini Aplan Booster ini masih jalan di tempat Pak. Sudah berapa minggu kita diskusi, namun tetap jalan di tempat. Kira-kira ada kendalanya Pak berkaitan dengan Ya, Aplan baik, Booster Pak. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami, bahwa izinkan kami bahwa
pada saat ini kami masih mencoba dan untuk menyesuaikan terhadap instrumen-instrumen dan kelengkapan-kelengkapan yang ada, Pak. Jadi ada 6 item lagi yang belum terpenuhi. Yang pertama mungkin masalah anggaran, Pak. Masalah anggaran kita tidak menggunakan anggaran dari ada dinas sosial. Nah, kemudian masalah replika kita juga tidak ada. Yang belum kita kerjakan itu di samping video ya, video dalam proses penyelesaian, Pak, proses penyelesaian video. Selanjutnya masalah masalah Monep, Pak. Izin bertanya, Pak, berkaitan dengan Monep ini, apa yang harus dilaksanakan dalam pengerjaan Monep ini, Pak? Tunjuk, Pak. Ya Pak, terima kasih. Jadi kan kemarin sudah terjelaskan juga Pak diskusi kita, masing-masing indikator yang mau kita sebutkan. Di dalam Monep itu kan tentu bisa salah satu materinya adalah laporan dari hasil Monep Pak. Tentu kegiatan itu dilaksanakan, apalah penyampaian laporan dari Monep. Begitu Pak. Jadi yang di Monep itu kegiatannya atau aplikasinya? Tunjuk, Pak. Ya tentu kan aplikasi itu kan dilakukan dalam hal kegiatan. Tentu adalah laporan dari capaian pelaksanaan aplikasi tadi. Sejauh mana sudah diterapkan, sudah dilaksanakan oleh penggunanya. Begitu ya, kira-kira Pak Kemendagri ya, untuk Monep Pak ya. Iya, betul Pak Teman. Jadi untuk Monepi itu adalah, ini kan inovasi sudah diimplementasikan. Nah, seperti apa dampaknya? Termasuk juga seberapa besar masyarakat menggunakannya. Kemudian apa keluhan yang dialami masyarakat dalam menggunakan, kalau itu aplikasi ya. Nah, kemudian berikutnya sejauh mana pihak dinas sosial artinya menyelesaikan atau memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat terhadap pemanfaatan aplikasi itu. Itu antara lain. Sebenarnya banyak ya. Artinya kegiatan itu kan selalu kita lakukan Monepnya, mengukur sejauh mana penerapannya di lapangan, apa masalahnya, apa kendalanya. Nah, kemudian dari masalah kendala itu apa solusi yang kita berikan, itu antara lain yang dijelaskan. Ya. Pertanyaan saya, berarti Monepnya belum pernah dilakukan nih. Kalau Monepnya sudah pernah dilakukan, saya pikir tidak susah. Tetapi tidak apalah, karena kita masih punya waktu. Dilakukan aja Monepnya sekarang gitu. Dari hasil pelaksanaan Monep itulah kita menyusun laporannya. Dan laporan itu ada summary-nya, nanti itulah yang kita angkat jadi data dukung. Tapi sudah ada yang berjalan, kan? Ya, baik Pak, izin. Memang Dinas Sosial belum pernah melaksanakan monitor Monep ya, Iya. terkait tentang upline booster ini, karena dia belum di launching secara resmi. Oh, ini masih uji coba toh? Bukan uji coba, sudah diterapkan. Sudah Tapi secara diterapkan. apanya sudah diterapkan, baru berjalan terkait aplikasi ini terhadap kegiatan beasiswa yang baru berjalan. Kegiatan beasiswa ya? Ya, Nah, ya. udah berapa lama Pak? Udah 2 kali Pak, berjalan 2 tahun ini Pak. Nah, Ya. itu udah bisa harusnya dievaluasi Pak. Oh ya, baik Pak. Ya, itu Bagaimana maksudnya. kepuasan para penerima beasiswa itu terhadap layanan ini? Ya, itu yang Oh iya, benar. kita evaluasi Pak, kita Monep. Oke, dari Ya. kegiatan yang 2 tahun ini kita akan evaluasi begitu ya Pak ya. Betul Pak. Kegiatan ini. Baik, Pertama baik. kita akan masuk dari apa sih tujuan daripada program beasiswa itu? Iya Iya, kan? iya. Apakah Ya, siap. tujuannya tercapai atau tidak? Ya, Tercapai itu berapa dia. persen misalnya? Nah, itu. Iya, benar. Nah, itu aja Pak. Benar. Hmm. Siap. Jadi Begitu Pak sudah ya. bisa Pak dievaluasi itu, apalagi sudah 2 tahun. Artinya sudah banyak penerima itu kan, penerima beasiswa itu Iya. yang harus kita monitor ya. Dan mungkin
tempat mereka juga bukan hanya di Medan ya, ada juga di luar kota Medan ya. Jadi yang kita apa ini yang kita monip ini kegiatan terkait tentang aplikasi itu ya, yang kita monip itu ya Pak ya. Iya, Jadi sasarannya itu tentunya tepat sasaran enggak gitu. pengguna daripada aplikasi tersebut, begitu ya Pak? Ini beasiswa kan? Iya, beasiswa. Nah, itu Pak. Dengan Iya. aplikasi itu bagaimana artinya antara si pemberi beasiswa dengan si penerima beasiswa itu bisa terkomunikasikan program itu. Ya. Siap Pak ya. Baik Pak, akan kita apakan nanti? Kita akan Iya. sesuaikan kebutuhannya dan apa ya deh Pak, apanya tadi lah kebutuhan dari ini tadi. Oke, itu aja monetnya Pak ya. Ya siap Pak ya. Monetnya artinya aplikasi ini efektif enggak untuk menghubungkan antara kita si pemberi beasiswa dengan si penerima mahasiswa terkait dengan penyaluran beasiswa itu. Baik Pak ya, siap. Baik. Oke, makasih Bang. Oke, kasih Pak. Oke. Ya Pak, kami kembalikan Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada Dinas Sosial Kota Medan. Dengan harapan kita bisa penuhi lah Pak ya. Sebenarnya kita sudah diskusi juga di kantor untuk semua indikatornya memang. Harapannya seperti itulah. Oke, terima kasih Pak Dinas Sosial Kota Medan. Kita lanjut kepada Dinas Perumahan. Silakan Bang, Dinas Perumahan. Itu ada Simpelola. Ya, Bang Bang. Ida. Itu ada masih 15 estimasi skornya. Kira-kira ada kendalanya Bang? Untuk Dinas Perumahan, Simpelola mungkin Bang karena tidak berjalan, itu tidak dilanjutkan Bang. Kemudian setelah kita diskusikan, Pak Kadis kan ingin menaikkan bedah rumah yang pengadaannya secara elektronik itu. Kemudian dari kami sendiri ingin menaikkan bedah rumah juga, yang itu inovasinya bahwa bedah rumah itu dilaksanakan mulai pembangunannya dari fondasi sampai selesai. Jadi minta petunjuknya Bang, karena ini kan agak mirip-mirip. Apakah pengadaan bedah rumah melalui e-katalog ini termasuk inovasi? Kita mau tanyakan dulu kepada Pak Tambunan. Terus kemudian kalau data-data yang tentang bedah rumah ini Bang sudah kita siapkan, nanti kesesuaian data-data atau kekurangan dan kelengkapannya mungkin kami akan berkoordinasi ke Brida. Oke Bang, begini Bang ya, yang Simpelola Bang Milda itu sudah waktu uji coba 2023, waktu penerapan 2023 di sistem. Namun di tahapan inovasinya diganti saja jadi tahap penerapan, tidak lagi inisiatif. Sehingga tidak terblok warna merah dia di sistemnya. Untuk kelengkapan datanya, kalau memang tidak bisa lagi dilanjutkan, ya tentu kembali lagi kepada OPD-nya Bang, untuk yang Simpelola Bang Milda. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk inovasi yang baru yang tadi Abang sampaikan, boleh diskusi dengan Pak Kemendagri, alur ceritanya, tentu bisa dikasih arahan dari Pak Kemendagri. Untuk Iya, yang, itu karena maksudnya kan, juga Bang. silakan Bang. Jadi Pak Jonggi, Ya. kami dari Dinas Perkim, begini Pak, kami menilai ada satu kegiatan kami, yaitu bedah rumah itu sebagai salah satu inovasi. Biasanya Pak, untuk bedah rumah ini kan budgetnya sekitar 20-25 juta per rumah. Dan kami melihat di tahun 2023 bahwa itu tidak menyelesaikan masalah rumah tidak layak huni Pak, 1 unit. Jadi melalui Kepala Dinas yang terdahulu Pak Endar, dibuatlah terobosan bahwa bedah rumah ini Pak, rumah
masyarakat itu dibongkar dari semua, kemudian dibangun mulai dari pondasi, Pak. Jadi seperti kita membuat perumahan gitu, Pak, dengan budget hampir 200, tergantung kondisinya. Ada juga kalau rumah panggung dia di atas 200 juta, Pak. Itu kami menilai sebagai suatu inovasi karena dia langsung tuntas, Pak, perbaikan rumah tidak layak huni. Kemudian ada juga sistem pengadaannya, Pak, pengadaan pencarian rekanan untuk rumah tidak layak huni ini secara e-katalog. Yang kami pertanyakan di sini karena ini adalah juga memang proyek dari Bapak Kepala Dinas kami yang sekarang ini selama dia masih dulu di bagian Kepala ULP, Pak. Jadi ada proyeknya tentang pengadaan rumah tidak layak huni ini secara e-katalog. Tapi kendala kami adalah bahwa e-katalog ini kan, Pak, dia masuk di aplikasinya LKPP, Pak. Apakah itu dia termasuk inovasi kita sendiri karena dia mencantol dia ke situsnya LKPP. Nah, begitu, Pak. Kalau untuk data-data bedah rumah ini memang udah kami persiapkan, Pak. Namun nanti kesesuaian atau kekurangan lebihnya nanti kami akan koordinasi ke Berida, Pak, supaya skornya nanti bisa menaikkan skor Kota Medan, jangan makin menurunkan gitu, Pak, maksudnya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, makasih Pak. Jadi kalau saya menyimak dari penjelasan Bapak ini bukan beda rumahnya kan, yang mau kita angkat sebagai inovasi, tetapi sistem pengadanya yang Iya, dulu Pak. mungkin melalui tender biasa, tetapi sekarang dimasukkan dalam e-katalog, ya Iya. kan? Nah, karena di situs LKPP ini kan persoalannya Iya, Pak. dimasukkan e-katalog ini, nah artinya pemanfaatan daripada aplikasi LKPP ini kan sudah mendapat pengembangan dari Dinas Perkim. Iya. Nah, disitulah letak inovasinya, Pak. Jadi ada modifikasi dari pemanfaatan yang lebih besar daripada situs LKPP itu. Nah, di situ aja, Pak. Nanti di rancang bangunnya dijelaskan Oh, latar begitu, Pak, ya. belakangnya, ya. Ya, Pak. Jadi bisa, prinsipnya bisa, Pak. Berarti kita fokus ke L-katalog itu ya, Pak, ya. Iya, pengadanya, sistem pengadanya. Pengadanya. Nah, Dengan maksud saya satu lagi, Pak, yang tentang penambahan anggaran, Pak, dari yang 25 juta ke 200 juta itu, Pak, kan dia sebuah terobosan juga. Itu apa termasuk juga inovasi, Pak? Karena kalau saya tanyakan ke pihak Berida itu termasuk inovasi di bagian pelayanan. iya, jadi inovasi nanti harus jadi Bapak melihat di situ. Waktu dia dibangun dengan 20 sampai 25 juta, ya kan? Awalnya Iya, kan Pak. segitu. Dia tidak memberikan dampak apa-apa, ya kan? Iya. Tetapi dengan penambahan anggaran ini, artinya rumah-rumah yang mau dibedah itu bisa selesai dari mulai pondasi sampai Pengecetan lah, Pak, udah selesai. huni, siap huni. Iya, siap huni. Nah, nanti Bapak hitung juga efektivitasnya. Artinya dengan 20-25 juta kemarin, itu kan kalau kita pikir-pikir, itu tidak memberikan dampak apa-apa, ya kan? Iya, karena begini, Karena Pak, dengan besarnya, 20, karena 25, besarnya artinya kondisi rumah yang mau diperbaiki. Nah, jadi dengan 25 juta ini kan dia mungkin dulu pekerjaannya jadi gantung, Pak. ya itu maksud Jadi, saya, jadi gantung gitu. untuk menyelesaikannya masyarakat ini pun jadi berhutang gitu. Artinya pekerjaan yang memberikan hasil gantung kan itu. Iya. Nah, dengan adanya kebijakan ini,
si penerima manfaat bisa mendapatkan satu rumah yang dibedah menjadi siap huni. Iya Pak. Nah, disitulah nanti inovasinya, Pak. Iya. Itu Pak, mungkin data-data yang sudah kami kumpulkan memang kami akan diskusikan ke pihak Berida Pak untuk kesesuaian yang diminta dengan syarat-syarat dari IGA Pak. Iya. Jadi nanti inovasinya Pak bukan di anggarannya ya, tetapi di efektivitas daripada program itu. Iya Pak. Nah, itu nanti Bapak yang Jelaskan ya Pak. berimprovisasi di situ, membangun narasinya ya. Iya Pak. Nah, Ya, makasih Pak. makasih Pak. Oke, terima kasih dari Dinas Perumahan dan Pemukiman. Mungkin sudah jelas Pak ya arahan dari Bapak Kemendagri. Iya Pak. Oke, baik Pak. Nanti tidak lanjutnya harapannya kita bisa diskusi nanti lebih lanjut untuk pengusulan beberapa indikatornya Pak. Iya baik Pak. Baik Pak, terima kasih. Sembari nanti sambil mengumpulkan bahan-bahannya. Kita lanjut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, BPKSDM. Silakan monitor Bu. Badan Kepegawaian, ya silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Oke, dari Badan Kepegawaian, itu namanya Siginta Pinter. Kondisi masih 51, estimasi skornya Bu. Iya Pak, jadi seperti yang sudah saya laporkan sebelumnya itu si Gita Pinter kan memang tidak bisa diupdate lagi gitu Pak. Itu bisa dihapus atau tidak Pak? Berarti untuk dari kepegawaian tidak ada usulan Bu ya? Ada Pak, ada yang pegawaiku dan satu lagi yang sedang proses itu Simpek Berkah Pak. Oh, berarti yang Sigita Pinter itu nggak lanjut lagi Bu ya? Iya, itu kan dari yang kita rapat di ruang rapat 2 itu udah dilaporkan itu tidak lanjut Pak. Kenapa Bu ya kemarin ceritanya Bu ya? Waktu itu memang nggak lanjut, itu inovasi perubahan salah satu di pegawai di sini waktu itu Pak. Berarti nggak lanjut lagi. Iya, karena udah ada perubahan kebijakan. Oke, jadi Bapak dari Kemendagri itu katanya mau dihapus, kira-kira dari sistem bisa dihapus dari OPD-nya Pak ya? Untuk inovasinya Tapi Pak. udah sempat dimasukkan ya? Iya, sudah Pak. Tahun lalu Pak. Tahun lalu Pak. Iya. Tahun lalu? Iya. Oh, kalau tahun lalu artinya jangan lagi dimasukkan tahun ini. Kalau memang itu tidak lagi dilaporkan. Tapi ada indikator yang sudah dipenuhi itu kemarin, ya Bu ya. Ada 5 indikator ya. Iya, tahun lalu Pak. Itu memang tersimpan di situ gitu ya? Iya, tersimpan di sini memang di sistem. Kan kita nggak bisa hapus ya. Iya. Bagaimana Pak Jonggi, kira-kira bisa dihapuskan tuh Pak ya? Nanti supaya nggak menjadi bahan juga sama pimpinan kita, itu masih terbaca gitu Pak. Karena laporan kita selalu yang terbaca di sistem itu yang kita lihat. Oh, kalau itu mau dihapus, nanti saya jawab lewat WA aja ya Pak Teman ya. Oke, Saya nanti siap. konsultasi dulu karena ini sangat teknis itu. Iya, Bagaimana kami cara juga berani menghapusnya. juga untuk menghapusnya. Iya. Oke, yang pegawaiku tuh Bu, estimasinya masih 34 tuh Bu, estimasi skornya. Baru satu lagi apa tadi Bu ya? Untuk yang BKD, Simpek Berkah. Ya BKD, gimana BKD masih join? Halo Ibu. Ibu BKD. Halo Ibu, masih join Bu? Oke, sepertinya trouble ya. Sementara kita alihkan dulu lah sambil menunggu. Kita coba beralih kepada Badan Penanggulangan Bencana, BPBD. BPBD ada yang sudah join, Bapak Ibu? BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Halo Bapak Ibu BPBD. Halo Bapak Ibu Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah join? Silakan monitor.
ada Bapak Ibu, ini joinnya tapi belum monitor dia. Bapak Ibu dari Badan Penanggulangan Bencana, silakan monitor. Oke, kita lewatkan dulu ya. Bapak Ibu bisa sambil mengisi link absensinya ya, sudah kami bagikan untuk linknya. Yang berikutnya Satpol PP. Satpol PP sudah gabung Bapak Ibu. Satpol PP, silakan Iya, Bu. ya. Ya, silakan Bu. Sampaikanlah inovasinya, lalu estimasi skornya saat ini sampai dengan berapa, lalu kendalanya kira-kira dalam pemenuhan indikatornya. Silakan Bu. Ya, untuk Satpol PP, ini tadi sama seperti dari BKPSDM, untuk silap mas, ya kan? Itu kan kemarin waktu kita pertemuan kemarin di kantor kota, bahwasanya itu masyarakat nggak ada menggunakan silap mas dan lagi pula sistemnya pun kayaknya udah nggak terpakai lagi. Jadi kalau bisa itu dihapus saja karena itu nggak dijalankan lagi. Oke, berarti dari Satpol PP sendiri tidak ada usulan Bu ya? Ada itu patroli itu kan, ada patroli anti tawuran dan kekerasan. Itu masih dijalankan sampai sekarang. Ya, Jadi ini tentu. kita berusaha untuk memenuhi indikatornya. Itu kan ada karena ini kan patroli anti tawuran ini tidak digital, non digital. Jadi saya untuk pedoman teknisnya untuk apa ini ya? Untuk layanan terintegrasinya itu saya agak kesulitan untuk bagaimana apanya pemenuhan indikatornya karena dia bukan digital. Yang layanan terintegrasi dengan RKPD Bu ya? Iya, terintegrasi itu Oke. bagaimana cara pemenuhan indikatornya karena itu non digital. Kemudian untuk penyelesaian layanan pengaduan, saya sudah lihat di kolom komentar atau di pemberitaan itu belum ada tidak ada komen-komen dari masyarakat untuk masalah patroli anti tawuran dan kekerasan. Nanti saya cek lagi dari media sosial. Oke. Kemudian untuk kita ada mau menambahkan satu inovasi lagi, cuma kita lagi berusaha untuk pemenuhan indikatornya dulu ya kan. Baru kalau misalnya cukup nanti kita akan masukkan ke ke sistem. Itu adalah tentang zonasi PK5. Zonasi PK5 nama judul inovasinya PKL naik kelas. Tapi saya masih lagi tahap untuk pengumpulan data. Oke, baik Bu. Saya bantu Iya, jawab sebentar. ya. Terkait dengan indikator terintegrasi dengan RKPD. Jadi kan kalau RKPD itu kalau tingkat PEMKO itu kan ada di Bapeda. Namun Iya. kita yang ada di tingkat OPD itu namanya Renja, rencana kerja. Di dalam Renja kita masing-masing OPD tentu ada nggak narasi atau bunyi yang disebutkan kaitan dengan pada layanan inovasi kita ini, Bu. Ini kan dia kegiatan dia berupa subkegiatan. Dia ada di kegiatan di penanganan Trantibum, di Iya, subkegiatan pencegahan. itu Di tadi situ kita maksud ambil kami. anggarannya. Maksud kami kan kalau sudah bunyi dia di dalam Iya. Renja kita itu bagian daripada sub kegiatan ataupun sub program, tentu itu sudah menjadi bahan kita untuk integrasi tadi. Ini tapi di sini dia online system ya, layanan terintegrasi karena online system indikatornya. Bukan karena masalah renjanya. Adanya dukungan melalui informasi website atau sosial media, ada dukungan melalui web aplikasi gitu, Pak. Untuk pemenuhan indikator layanan terintegrasi. Dia itu indikator nomor 15. Layanan terintegrasi nomor 15 ya, Pak.
Oke, berarti yang nomor 15 Bu ya? Iya, Ntar, Bu, karena ya. ini kan sifatnya kan non digital. Nah, ini dia Bu ya. Iya. Nomor 15 nanti Ibu pakai yang poin B ini aja Bu, sub indikator non digital. Oh, non digital. Nah, ini saja. Ini kan ada dia dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan yang menggambarkan integrasi layanan. Itu Bu ya. Saya Iya. pikir tadi yang ini, saya pikir tadi yang RKPD, saya pikir tadi. Kan Bukan, ada. Pak, bukan. Oke, yang Yang nomor masalah ya, yang siapa? Yang nomor B ya. ya. Kemudian Itu. untuk silap mas tadi Pak dihapus saja ya Pak ya, karena kita nggak pakai lagi tuh Pak ya. Nah, inilah masalah hal Iya. penghapusan inilah kami nggak ada kewenangan. Makanya kami tanyakan tadi kepada Bapak Kemendagri masalah Iya. penghapusannya. Karena banyak juga OPD yang meminta menghapuskan. Terkadang kan Iya. mereka terlalu semangat untuk mengusulkan inovasinya, namun tidak bisa dikejar Iya. indikator-indikatornya. Akhirnya patah semangat tengah jalan minta hapus. Seperti Iya. itu yang terjadi, Bu. Iya. Iya, jadi untuk PKL naik kelas nanti ini saya usahakan kumpul dulu indikatornya Pak. Kalau cukup nanti saya masukkan gitu Pak. Karena kalau yang yang tawuran ini pun juga saya masih berkoordinasi sama bidang untuk pengumpulan indikatornya lagi Pak. Dan berusaha untuk mencari komen-komen dari masyarakat Pak untuk pelayanan pengaduannya. Oke. Iya Jadi Pak. pada dasarnya memang harus kita penuhi lah Ibu apanya indikator-indikatornya ya. Iya siap Pak. Oke. Kalau kira-kira ada kendala boleh kita secara teknis diskusi di Brida Bu untuk Iya siap Pak. Siap Pak. melengkapi. Iya Pak. Oke, baik. Ada masukan dari Bapak Kemendagri kira-kira berkaitan dengan diskusi Satpol PP tadi Pak? Sebentar ya. Iya Pak. Oke. Oke. Makasih Pak Teman dan Ibu dari Satpol PP ya. Iya. Termasuk tadi dari dinas mana itu yang mau minta dihapus itu. Saya baru koordinasi dengan teman-teman di sini yang sudah masuk arsip tahun lalu itu, ya, tetapi tidak dilanjutkan. Itu tidak apa-apa, dibiarkan aja di situ. Itu tidak mempengaruhi. Ya. Ya siap Pak. Iya, Nah, itu dimasukkan kemarin tahun lalu itu Pak. Ternyata tahun tahun lalu, ini tetapi iya. ya, Ternyata tetapi tahun tidak. ini nggak ini Pak, nggak ada kelanjutannya. Ya dibiarkan aja Bu. Iya siap Pak. Tidak dinilai itu ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai layanan terintegrasi. Karena ini layanan non-digital, Iya. nah ada kan pilihan tadi di situ, non-digital. Nah, Iya. mungkin terintegrasi di sini bisa mungkin dengan layanan lain dari OPD lain. Ini kan masalah pengamanan Trantip ya, Iya, Trantibum. patroli. Nah, mungkin ada koordinasi juga dengan layanan dari kepolisian. Artinya bahwa Ada Pak, ada. nah itu. Iya, kita Nah, ada itu. kerjasama dengan kepolisian Pak untuk kemarin tuh. Itu kalau misalnya itu kan ada juga itu Pak dari span lapor gitu, ada masyarakat juga pengaduan ya kan Pak, masalah patroli anti tawuran ini di span lapor. Apakah itu juga bisa dimasukkan Pak? Karena span lapor itu kan digital. Iya, tapi Nah, ini itu. kita karena ini non digital ini Pak, karena kan ada juga masyarakat dia kan pengaduan kan melalui media massa atau Iya. media online atau dari span lapor gitu Pak. Nah, itu aja. Artinya ada keterkaitan dengan layanan dari instansi lain kan, Oh, siap Pak. integrasi. Nah, udah. Ya, tapi kalau dari kepolisian gitu Pak, kita kan dari kepolisian itu kita permintaan personil gitu Pak. Permintaan personil dari kepolisian untuk melaksanakan apa namanya patroli itu Pak. Ya tidak apa-apa, tapi kan udah menjadi layanan bersama itu kan. Oh, siap Pak. Bisa Trantip jadinya ya dengan Pak ya. kepolisian. Iya, Mungkin siap. ada Iya. ada sektor lain mungkin masuk di situ selain Masuk Pak, ada kepolisian. Dandim, Nah, Dandim juga. kecamatan,
kecamatan juga. Iya, karena kan itu posko, Pak. Ada Ya, posko Trantibum ya. iya. Jadi itu Ya. maksudnya layanan terintegrasi itu Oh, kalau non digital iya siap, Pak. antar sektor gitu. Sama Iya. seperti masalah stunting. Stunting itu kan di banyak sektor masuk terintegrasi di situ kan. Iya. Dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas PU, ya kan, Iya. untuk sanitasinya. Nah, itu terintegrasi. Iya. Nah, dibikin aja. Iya, Ya, Bu, siap, ya. Pak. Nah, masih bisa itu, Bu. Masih ada Iya. waktu. Ya, masih dalam pengumpulan, Pak. Masih dalam penyiapan, Mbak, indikatornya. Oke, Bu. Semangat, Bu, ya. Tetap semangat, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Sapol. Jadi bisa kita penuhi lah Bu ya. Iya. Indikatornya mudah-mudahan Bu ya. Kalau harapannya setiap hari adalah progresnya untuk Iya, penuhi siap. indikatornya. Baik, terima kasih. Lanjut kita kepada PD Pasar. Ada PD Pasar, Pak. Silakan. Hadir, Pak. Ya, silakan Pak. Kaitan dengan inovasi kita itu belum ada progres, Pak. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Memang untuk inovasi kita yaitu biomak ya, biokonversi limbah pasar dengan maggot. Ini memang kalau kita lihat banyak data dukung yang memang belum terisi. Tapi dari inovasi yang ada beberapa inovasi yang memang sudah kami lakukan. Ini nanti memang kami pertanyakan juga apakah bisa inovasi yang lain yang memang sudah berjalan dan data dukung indikatornya ini sudah sampai semua terlaksana. Contoh pasar murah keliling ini sudah 2 tahun kita berjalan dan sudah kita laksanakan, semua indikator sudah lengkap dan sudah dilaksanakan. Bahkan ini salah satu yang memang program pemerintah, salah satu yang berjalan di Indonesia dan ini sudah memang pernah di launching dan di resmikan, diluncurkan oleh Wali Kota Medan pada HUT RI ke-78. Jadi mungkin kalau bisa memang inovasi selain daripada biomak yang pernah kami sampaikan, kita robah karena tadi saya dengar dari Mendagri ya Pak Joging bisa, ini memang biar kami nanti tambahkan lagi atau memang kami masukkan lagi karena memang ada beberapa alternatif yang sudah kami persiapkan untuk inovasi ini. Contohnya melalui PA, kemudian penerapan e-parking, kemudian post trade dan banyak lagi. Ini mungkin kalau biomak ini salah satu dari apa ya kita yang memang bisa melaksanakan. Tapi kalau untuk pasar murah keliling ini saya pikir sudah salah satu yang memang sudah umum ya dilaksanakan dan ini indikatornya, data pendukungnya sudah lengkap. Mungkin izin Pak, apakah memang nanti inovasi ini bisa kita masukkan supaya data indikator ini bisa full dan bisa lengkap. Gitu. Memang kalau biomak kita sudah melaksanakan dan videonya sudah ada. Cuma memang dari indikator yang lain ada beberapa yang kita tidak bisa penuhi. Mungkin dari big tech-nya juga kita belum ada dan yang lain-lainnya. Tapi 50% sudah kita penuhi. Demikian Pak, mungkin arahan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih dari PUD Pasar. Jadi untuk biomak itu kondisi estimasi skor sementara itu 34. Ya. Pertanyaan saya, ini tetap kita lanjut untuk terpenuhinya indikatornya Pak? Memang Pak, kalau di lapangan tetap lanjut. Tapi memang ada indikator yang kita untuk pelaksanaan disulit. Kenapa? Karena memang kan ini pelaksanaannya khusus dia memang orang-orang yang tertentu dan kita perlu juga untuk mengikuti BIMTEK dan lain-lain halnya. Tapi kalau yang tadi ke pasar murah keliling itu mungkin lebih umum dan mudah kita melaksanakan dan indikator dapat terpenuhi. Izin Pak. Baik, kalau inovasi yang akan mengusulkan yang baru itu tidak masalah. Sepanjang kita penuhi indikatornya dengan segera, mengingat waktu juga masih ada. Sepanjang bisa kita penuhi 20 indikator tadi, tidak masalah Pak. Oke, demikian. Untuk video nanti Pak yang sudah kita siapkan ini kita link kemana Pak? Yang contoh kan biomak ini kita sudah siapkan juga videonya.
ini bisa kita linkkan ke mana supaya bisa Ya, semua bahan-bahan tadi Pak yang sesuai dengan indikator itu tetap dimasukkan ke sistem IGA-nya Pak. Tentu kan masing-masing OPD kan ada akun yang telah kita berikan, sehingga itulah yang bisa mereka gunakan untuk akses menginput datanya Pak di dalam sistem IGA. siap, Pak. Ya. Ada tambahan dari Bapak Jonggi, silakan Pak. Kira-kira. Ya, setuju Pak Teman. Jadi ini menurut saya bagus juga dilaporkan, kan sudah diimplementasikan dan baru. Dan tadi saya dengar juga data dukungnya sudah hampir lengkap. Ya. Nah, saya pikir ini yang kita prioritaskan untuk di input dalam pelaporan tahun ini dari Dinas Pasar ya Pak Johari ya. Siap, Pak. Nah, kemudian yang skor tadi 34 itu kalau masih bisa ditingkatkan ya, dilanjutkan aja Pak. Tapi kalau memang nanti pada akhirnya nilainya rendah juga, ya, saya pikir ini dipending aja Pak. Jangan dipaksakan, karena itu nanti secara akumulatif akan mengurangi nilai skor. Gitu. Jadi seperti tadi saya sampaikan itu kalau bisa nilai per inovasi itu ya di atas 70 lah minimal. Ya, siap. Ya. Bisa Pak ya? Siap, Pak. Jadi bisa kita untuk tambahkanlah inovasi yang selain daripada biomark tadi Pak ya. Ya. Melengkapi data dukung tadi supaya memang benar-benar bisa terpenuhi semua itu Pak. Betul. Ya, terima kasih Pak. Lama itu sudah diimplementasikan, ya kan Pak? Siap. Sudah diterapkan, ya? Udah Pak. Ya, itu bagus Pak, dan itulah yang kita tunggu. Udah. Oke, Pak Jan. Siap, Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada PD Pasar. Nanti lebih lanjut boleh kita diskusi Pak ya di kantor kita. Oke, kita lanjut kepada PD Pembangunan. Ada PD Pembangunan yang sudah join Bapak Ibu. Oke, sembari nunggu kita lanjut kepada kecamatan. Berikutnya Kecamatan Medan Belawan. Apakah sudah gabung Bapak Ibu Kecamatan Medan Belawan? Bisa monitor? Ya, silakan Ibu, Medan Belawan. Bagaimana progresnya Bu? Apa kendalanya? Boleh sampaikan Bu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saat ini kita masih dalam melengkapi berkas indikator pendukungnya Pak. Jujur aja ada beberapa yang agak kesulitan juga kami buat, tapi tetap kami usahakan untuk melengkapi semua indikator-indikator yang ada. Hanya mungkin untuk indikator replikasi agak kesulitan untuk kami penuhi Pak, karena memang kemarin untuk aplikasi si jantung sudah hampir pernah ada mau studi banding gitu dari pihak PLN, cuman belum terlaksana. Jadi tidak bisa kami penuhi. Nah, itu aja sih Pak untuk saat ini, tapi tetap kami usahakan untuk mencapai nilai tertinggi seperti yang dibilang Pak Jonggi tadi, kalau bisa nilainya 70 ya. Walaupun agak ngos-ngosan, Pak. Itu bisa itu Bu, saya lihat wajah Ibu sangat semangat ini. Insya Allah Pak, siap. Amin. Usahakan dengan 3 inovasi yang kami ajukan tahun ini. Dan ini perlu saya sampaikan, jangan kalah lah dengan Deli Serdang ya. Itu kan yang menjadi barometer Sumatera Utara itu kan Kota Medan, bukan Deli Serdang. Kenapa Deli Serdang bisa begitu, kita enggak? Ini hanya masalah keseriusan, komitmen kita sebenarnya, terutama kita yang ditugaskan sebagai pamong-pamong inovasi ini. Ya Bu ya. Ya Pak, siap. Insya Allah. Mantap Kecamatan Medan Belawan. Sukses ya Bu. Amin, amin. Sukses untuk kita semua Pak. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bu Medan Belawan. Memang tiga inovasi masih kecil angka skornya. Harapannya bisa ditingkatkan lah Bu ya dalam waktu dekat ini supaya laporan kita juga bagus kepada pimpinan. Kalau kira-kira ada kendala teknis boleh kita diskusi Bu. Banyak juga OPD kecamatan yang memang hadir sama kita untuk kita diskusikan. Ya Bu ya. Oke, Pak. Baik. Terima kasih kepada Kecamatan Medan Belawan. Yang berikutnya Kecamatan Medan Polonia. Nah, tadi barusan kami diskusi Polonia. Ada Polonia?
Medan Polonia hadir? Oke. Iya Pak. Ya, gimana Bu? Medan Polonia ada kendala Bu? Untuk Kecamatan Medan Polonia ada 2 inovasi yang kami usulkan, yaitu yang pertama gaspol Pak, gotong royong massal Medan Polonia. Jadi ini kegiatan ini sudah kami laksanakan setiap minggunya, setiap hari Sabtu bersama-sama dengan keluarga, kemudian Kepling dan aparat-aparat PKK dan unsur-unsur di kelurahan lain yang akan membantu kegiatan gaspol gotong royong massal ini. Kemudian untuk yang latar beduk layanan antar berita penduduk ini, kami masih mencoba untuk mengumpulkan data-datanya, Pak. Nah, mungkin kendala kami masih SDM yang terbatas, jadi mungkin ke depannya nanti bisa dilengkapi lah. Itu aja Pak dari Kecamatan Medan Polonia. Oke, yang gaspol sudah di atas 70. Sementara yang untuk latar beduk itu masih kondisi 35 Bu ya, estimasi skornya Bu. Iya Pak, ya. 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 Kita ada kendala Bu, karena progresnya masih lambat untuk pemenuhan indikatornya Bu. Iya, indikatornya masih terbatas, kemudian bukti dukungnya juga lagi masih kami kumpulkan Pak. Nanti ke depannya bisa kami lengkapi Pak. Oke, ada kendala Bu kira-kira dalam memenuhi indikatornya Bu, berkas-berkasnya? Kendalanya untuk ini Pak, dukungan anggaran mungkin kami memang tidak tersedia dukungan anggarannya. Kemudian untuk jejaring inovasinya juga belum ada ya Pak, bukti dukungnya. Pedoman teknisnya juga belum kami apakan Pak, belum, masih dibuat lah Pak, masih dalam proses. Karena ini kan sistemnya mengantar dokumen-dokumen kependudukan. Jadi kami karena SDM-nya terbatas, jadi untuk melayani warga yang di kantor masih diprioritaskan Pak. Jadi belum sempat keliling lah mengantarkan dokumen-dokumen kependudukan. Oke, baik. Terima kasih Bu. Ada pengantar dari Bapak Jonggi untuk yang Polonia Pak? Untuk Medan Polonia, satu gaspol udah 70 ya. Menjadi Iya ya Pak. masalah. Kalau bisa masih bisa ditingkatkan lagi ya. Sehingga tadi target kita yang sangat inovatif itu mudah-mudahan bisa kita capai. Itu pertama. Kemudian latar beduk Iya ya. Pak. Nah, Iya Pak, latar beduk. latar beduk di sini persoalannya ada masalah dukungan anggaran, nah, tidak ada. Iya, dukungan anggaran tidak ada. Kemudian masalah kesediaan apa lagi nih? Pedoman teknisnya juga belum ada Pak, belum kami layanan terintegrasi juga. Jadi masih bingung juga kami ini Pak, masih menyusun pendukung-pendukungnya. Oh ya. Karena ini kan layanan ini kan sifatnya menyampaikan dokumen-dokumen kependudukan yang telah selesai ke warganya langsung. Kemarin cuma ada terobosan dari Pak Camat, ada kegiatan sepeda lah, sepedaan sekalian menyapa warga, lagi sekalian mengantar dokumen lah. Cuman belum masih tahap proses apa Pak, belum terlaksana. Masih usulan aja. Masih usulan ini latar beduk ini. Iya Pak, layanan antar berita penduduk, dokumen-dokumen kependudukan, misalnya akte kematian, akte lahir, Maksud KK, saya, kartu keluarga yang telah siap. pertanyaan saya Bu, Jadi ini latar jemput beduk ini sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan. jadi Ini inovasi yang apanya kedua, Pak? latar beduk. Iya Pak, sebagian udah diantar tapi belum maksimal gitu Pak. Belum maksimal. Dokumen. Oh, dokumen yang belum maksimal kan? Iya Pak. Untuk bukti dukungnya kan belum kami sampaikan Pak, belum kami upload. Ya, itulah tugas kita Ibu, PR-nya selama beberapa hari ini untuk memaksimalkan penyiapan data dukung ini. Kalau ada masalah Iya nanti, ya Pak. kalau ada masalah nanti dalam penyiapannya, misalnya tidak paham, itu kan di sana kan Iya ada, ya Pak. di sana kan ada Pak Toman. Pak Toman lah nanti semacam mentor UPD dan termasuk kecamatan ya. Kalau memang menghadapi masalah di situ bisa didiskusikan, bisa disiapkan bersama-sama kalau bisa. Iya Pak, iya Pak. Ya.
Bagi saya, pasti bagi kita sudah paham gitu loh. Kalau kita sudah paham, artinya kita tinggal action. Ya Bu Ya ya. Pak, baik Pak. Oke, itu aja komentar saya. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Jadi Ibu dari Medan Polonia nanti lebih lanjut boleh kita diskusi di kantor kita untuk secara teknisnya Bu. Kita bantu nanti Bu. Banyak juga yang sudah kita bantu secara teknis dalam hal pemenuhan indikatornya Bu. Ya Pak, terima kasih Oke. Pak. Baik, terima Nanti kasih Bu. Ya, tetap semangat Bu. Yang berikutnya dari Kecamatan Medan Selayang sudah join-kah Bapak Ibu? Silakan monitor. Kecamatan Medan Selayang. Bagaimana? Izin, Pak, Iya, hadir. silakan Ibu Medan Selayang. Baik, Inovasi mohon yang maaf. kita usulkan itu sudah bagaimana progresnya dan kira-kira kendala dalam pemenuhan indikatornya, ada kendala Bu? Boleh kita diskusikan Bu? Baik, izin nih saya sambil nyetir, Pak. Kita ada 4 inovasi yang kita input dan ini semuanya sudah dalam tahap penerapan. Memang kesemuanya nilainya belum ada di atas 80. Kendala kita satu-satunya adalah memang penginputan. Lebih ke waktu untuk input karena SDM kita terbatas, Pak. Jadi dibarengi dengan tugas-tugas lainnya, jadi ini agak terkendala untuk inputan. Namun kami pastikan sebelum deadline pasti ini sudah setidaknya sudah 80 nih 4-4-nya, Pak. Oke, bisa saya lihat sementara untuk estimasi skor untuk Medan Selayang seperti Sukamandi Dayang itu Ya. masih kondisi 35. Betul. Lalu Lapak Camat itu kondisi estimasinya masih 42. Betul. Lalu Dayang Linting itu estimasi masih 65. Lalu yang Postal itu kondisi 55. Artinya masih di bawah 60 yang rata-rata kalau kita tetapkan untuk 4 inovasinya, Bu. Betul. Ya, kira-kira untuk pemenuhan indikatornya, Bu, apakah ada kendala? Sehingga nanti Tidak ada. kita kejar, Bu, targetnya, Bu. Tidak ada. Ini Pak Camat tadi janji kita pokoknya sebelum deadline ini harusnya sudah 80, Pak. Oke, baik. Jadi harapannya adalah progres setiap harinya, Bu, sehingga laporan kita nantinya ada baik Siap. untuk pimpinan kita. Siap, Pak. Oke. Nggak ada kendala, Bu, ya, dari 4 indikator inovasi tadi. Izin mudah-mudahan nggak ada, Pak. Kalau nggak kita ganggu lagi Pak Tomat. Oke, kami siap diganggu, asal jangan tengah malam diganggu, Bu. Ya kan? Siap, Pak. Nah, nanti payah, Bu. Nanti jadi repot, jadi tambah masalah, Bu. Udah ada masalah di kantor, tambah lagi masalah di rumah, Bu. Jadi masalah betul-betul. Iya, Bu. Iya, ya. Oke, Bu. Terima Iya, kasih, Pak. Bu. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Kita lanjut sama kecamatan yang lainnya, Kecamatan Medan Tembung. Apakah sudah bergabung, Bapak Ibu, Kecamatan Medan Tembung? Ada, Bapak Ibu, Kecamatan Medan Tembung? Oke, sementara kita lewatkan dulu. Mungkin yang berikutnya Medan Johor. Medan Johor, apa sudah join? Baik, selamat sore, Pak. Oke, silakan Bu. Selamat sore. Untuk Medan Johor, inovasinya Bu, bagaimana progresnya Bu? Untuk Medan Johor kita ada 3 inovasi, namun itu satu inovasi vakum. Kemudian yang mau saya tanyakan itu ada satu inovasi yang judulnya progresif itu Pak. Itu saya buka aplikasi itu kan tahapannya sudah penerapan, tapi hasil rekapan dari Brida itu kembali ke inisiatif. Itu mohon petunjuknya Pak. Oke, progresif ini sudah penerapan Bu di tahapan yang Bu saya lihat Bu di sistem Bu. Itu ya, Progresif. tapi yang updatean hari ini itu masih di inisiatif itu Pak. Jadi udah penerapan Ya. kembali ya Pak ya. Kami lihat kondisi sekarang udah penerapan. Ini nanti kita sesuaikan lagi.
estimasi skor sementara 46 untuk progresif. Nah, itulah bagaimana untuk progresnya, Bu. Kira-kira bisa kita kejar untuk indikatornya, Bu. Untuk progresnya sebenarnya kan ini untuk inisiatornya udah pindah gitu kan Pak. Namun kita masih kejar untuk data dukungnya Pak. Nanti kita segera lengkapi lagi Pak. Oke, yang 2 lagi, Bu. Tadi kan ada yang berapa apa ya? Inovasi ya? Iya, yang untuk yang satu lagi itu yang ada namanya pelatih itu memang udah nggak aktif lagi sebenarnya Pak. Cuman kan kemarin koordinasi ke Brida juga katanya kan kalau untuk dihapuskan ada ininya kan Pak, ada SOP-nya juga gitu. Jadi memang masih kita biarkan dulu gitu Pak. Namun ada inovasi baru, kita lagi susun semua indikatornya, nanti kita input kembali Pak, kita kejar nanti sebelum deadline. Oke, untuk inovasi yang baru mau diusulkan, itulah harapannya udah tahap penerapan, Bu ya. Sudah Pak, sudah. Untuk kelengkapan indikatornya, semua kelengkapan datanya sudah dipenuhi, Bu. Sudah ada gitu, Bu. Kita masih lengkapi ini Pak. Oke, baik. Jadi supaya nanti tersegerakan sebelum diinput nanti nama inovasi barunya dilengkapi dulu lah, Bu ya. Supaya nggak dikejar-kejar langsung, Bu. Ya, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih dari Kecamatan Medan Polonia. Yang Denai, Kecamatan Medan Denai, bagaimana Ibu? Sudah hadir Bapak Ibu dan Medan Denai? Kecamatan Medan Denai sudah hadir Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu, Kecamatan Medan Denai sudah hadir? Oke, baik. Kalau belum join, kita sambung sama Sunggal. Kecamatan Medan Sunggal. Medan Sunggal, bagaimana? Kecamatan Medan Sunggal, Bapak Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk absensinya sudah bisa diisi ya Bapak Ibu ya. Sudah ada linknya kita sharekan di dalam chat Zoom kita. Oke, kita lanjut dulu sementara Kecamatan Medan Area. Sudah gabung Bapak Ibu Kecamatan Medan Area? Kecamatan Medan Area, Bapak Ibu monitor. Belumnya. Oke, Kecamatan Medan Sunggal. Sepertinya sudah join ya Bapak nih. Ya, Kecamatan Medan Sunggal Pak. Kecamatan Medan Sunggal, silakan monitor Pak. Halo, Bapak Kecamatan Medan Sunggal. Kecamatan Medan Sunggal, bagaimana? Udah bisa Bapak join? Oke, sementara kita lanjut dulu. Kecamatan Medan Tunjungan. Sore Pak. Ya, Ibu Kecamatan Medan Tunjungan ini dari pantauan kita di sistem IGA itu banyak kali Bu inovasinya, namun diskusi-diskusi kita ada yang tidak dilanjutkan, ada yang mau dihapus, kira-kira gimana Bu ya? Ya, Itulah izin, kemarin. Pak. Kemarin memang udah kita sarankan ketika kita Zoom meeting sebelumnya. Kita berharap inovasi yang mau kita tawarkan di dalam sistem IGA-nya ya betul-betul sudah lengkap, kelengkapan datanya. Tidak harus semua harus kita sampaikan. Akhirnya nanti nggak bisa dipenuhi, jadi ditarik lagi kan begitu Bu ya. Silakan Bu, Baik. dengan hitungan. Baik, izin Pak. Memang ada kemarin kita mengumpulkan inovasi juga dari kelurahan. Jadi ada 9 inovasi yang kita input. Ternyata data-datanya juga, data pendukungnya belum lengkap semua. Jadi ada 2 inovasi yang kita usulkan Pak, yaitu Landek dan Sakasanwira Pak. Oke, baik.
Jadi yang memang fix lah kita mau lanjutkan Bu dari Kecamatan Medan Tuntungan tuh Bu. Yang mana lah yang memang fix mau Yang kita fix sekali itu hanya Landek, Pak. landek. Iya, Oke. layanan antar jemput administrasi kependudukan. Oke, itu estimasi skornya sementara berapa itu Bu ya? Untuk landek 68 sepertinya, karena video lagi proses, Pak. 68. Iya, Berarti itu aja yang harus kita mau kejar Bu ya. iya Pak. Oke, ada Jadi izin kendala Pak Bu? bertanya untuk yang masih inisiatif itu gimana Pak? Inisiatif kan kita jelaskan juga kalau untuk penilaian dari Kemendagri sendiri itu kan sudah tahap penerapan yang tentu estimasi skornya sudah tahap kematangan. Berarti inisiatif sama uji coba itu tidak masuk kategori untuk penilaian nantinya. Sehingga nanti inovasi-inovasi yang Bapak Ibu sampaikan dalam sistem IGA yang masih tahap uji coba dan inisiatif itu tidak kita naikkan untuk usulan kita ke Kemendagri. Berarti artinya nyangkut di dalam sistem IGA kita yang rumahnya masih di Pemko Medan, tidak kita lanjutkan di sistem IGA Kemendagri. Baik Pak. Nah, itulah Satu lagi Pak, izin bertanya untuk SKOPD, apakah tiap tahun bisa kita rubah? ya, sesuai dengan kita kan tahun anggaran, tentu kan berdasarkan tahun anggaran penyebutannya, berarti setiap tahunnya kita sebutkan penyampaian SK Kepala OPD-nya, Bu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ada kendala lainnya, Bu, kira-kira dalam pemenuhannya, Bu? Silakan. Tidak, Pak. Tinggal hanya yang poin 16 itu Pak, yang replika memang tidak ada di kami ya Pak. Oke, pengertian replikasi bisa saja kemarin sudah disampaikan Bapak Kemendagri. Kalaulah dari Pemda lainnya yang pernah melakukan studi banding atau studi tiru untuk melihat saja pun atas inovasi kita, itu sudah bisa menjadi dasar landasan kita dengan bahan surat tugas mereka, lalu daftar hadir, dokumentasi, lalu seperti notulen hasil pertemuan kita. Itu sudah sebagai bahan juga dalam hal replikasi. Kalau hanya dokumentasi bisa? Ya, dokumentasi kan tentu kurang lengkap. Paling tidak kan ada surat tugas mereka yang menyebutkan mereka ingin studi tiru, studi banding atas layanan kitanya. Oke, baik. Nanti. Karena memang ada beberapa dari kota lain pernah studi tiru di kita, cuman memang kita tidak buat daftar hadir, Pak. Hanya dokumentasi saja. Ya, bisa saja Bu, nanti dikoordinasikan dengan yang pernah datang itu membuat daftar seperti PDF-nya lah Bu. Mereka buat di sana, contohnya formatnya Ibu kirim, lalu mereka tanda tangani, bisa PDF disampaikan Bu. Baik Ya. Pak, baik Pak. Oke, baik. Jadi tinggal satu lagi lah Bu ya, untuk ketentuan Bu ya. Iya, Oke. video Pak. Lagi proses, mungkin hari Rabu atau hari Kamis kita input Pak. Oke, untuk videonya jangan lupa yang 5 substansi tadi Bu. Ya. Kan? 5 substansi tadi, baru jangan lupa logonya Kemendagri, logonya Pemko, durasi 5 menit paling lama. Oke, baik. Terima kasih. Dari Kecamatan Medan Tuntungan, kita lanjut kepada Kecamatan Medan Petisa. Ada Medan Petisa, Bapak Ibu? Silakan monitor bila sudah join. Kecamatan Medan Petisa, Bapak Ibu, ini sudah join tapi belum monitor. Silakan Bapak Ibu. Kecamatan Medan Petisa. Oke, sambil menunggu tadi Kecamatan Medan Denai. Sudah monitor Medan Denai. Medan Denai. Izin Pak, dari Medan Denai Pak. Oke, silakan Ibu atas inovasi kita, lalu apa progresnya dan kendala-kendala yang dihadapi Ibu dalam pemenuhan indikatornya Bu. Ya Pak, inovasi di Medan Denai ada 2 Pak, Decas, Denai Cegah Stunting Pak. Itu dananya kita ambil setiap Senin pagi, pas apel pagi pengumpulan uang receh Pak, dari semua pegawai dengan Kepling. Terus untuk Jumat sorenya kita ada apel sore, masing-masing pegawai Kepling membawa barang-barang bekas Pak, berupa plastik atau kardus untuk ditukarkan menjadi uang Pak. Nah dananya itu nanti untuk dibeli bahan makanan untuk penderita stunting Pak.
Yang kedua, inovasi kita Gordon, Pak. Gordon gotong royong denai. Itu diadakan setiap hari Rabu, Pak, di setiap ganti-ganti kelurahan yang ada di Kecamatan Mendandeneng. Kendalanya, inovasi kita itu tidak ada tersedia anggaran, Pak. Terus yang kedua, aplikasi non-digital. Terus untuk data-data mesti kami kumpulkan, Pak, dari ini, yang dari inovasi ini, Pak. Itu aja, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Untuk yang inovasi gorden, itu masih estimasinya 25, Bu, ya. 25. Lalu Iya, Pak. untuk yang The Cas itu masih 33. Hasil dari monitoring kami setiap harinya itu progresnya masih lambat, Bu. Nah, jadi harapannya bisa kita kejar, makanya kita diskusi hari ini, kira-kira kendalanya di mana, apa yang menjadi untuk strategi untuk percepatan, Ibu, dalam pemenuhan indikatornya, Bu. Ya, Pak, nanti saya masih ini, Pak, ngumpulin data-data kayak foto, video, Pak. Oke, Gitu, baik. Pak. Untuk dokumentasinya, Pak. Oke, jadi nanti secara teknis boleh kita diskusi, Bu, apa yang kira-kira kurang dipahamin, yang perlu mau kita jelaskan, boleh disampaikan, Bu, ya, ke kami, ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, baik. Terima Ya, kasih. Pak. Yang Sama-sama, Pak. Medan Petisa gimana? Sudah join? Ada lagi yang lainnya yang belum kami panggil, kira-kira Bapak Ibu dari OPD sama kecamatan? Bapak Ibu yang belum kami sebutkan namanya, oke, baik. Medan Tembung gimana Medan Tembung? Tadi sepertinya sudah kami panggil namun belum direspon. Medan Tembung. Oke, sepertinya nggak ada lagi ya. Oke, Bapak Jonggi Tamunan, bagaimana kira-kira Pak? Apa yang bisa menjadi kesimpulan kita dari hasil pertemuan kita, sehingga harapannya masing-masing OPD dan kecamatan ini bisalah bersemangat untuk mengejar target kita sangat inovatif yang diharapkan pimpinan kita, dan sesuai dengan IKU Kota Medan memang kita ada 45 inovasi. Tentu dari 77 yang saat ini kondisinya sudah masuk dalam tahap penerapan, memang kita harapkan itu semua terkejar sehingga bisa kita dapatkan yang predikat sangat inovatif. Mungkin ada bimbingan dari Bapak lah yang tentu sebagai leading sektornya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teman. Bapak Ibu semua, pertemuan kita hari ini sepertinya ada progres ini dari pertemuan 2 minggu yang lalu, ya. Di mana pada pertemuan hari ini kita sudah banyak mendengar banyak inovasi yang dilaporkan, kemudian teman-teman juga sudah berupaya untuk penyiapan data-data dukung. Itu yang pertama. Yang kedua, kita masih punya waktu mungkin 19 hari lagi, ya, buat Bapak Ibu, teman-teman semua untuk lebih bekerja keras lagi supaya nilai-nilai kita ini yang tadi hasil estimasi kita masih rendah-rendah, ya. Tapi dengan semangat hari ini saya yakin teman-teman Bapak Ibu semua masih bisa mengejar ini. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga, saya ingatkan lagi karena kita tetap berhitung dengan waktu supaya inovasi-inovasi yang memang sudah siap untuk dikirimkan segera didahulukan dulu, ya, karena kalau nanti menumpuk di akhir, di ujung, takut nanti tidak tercover semua oleh aplikasi sehingga ada error, sayang di situ, ya. Nah, kemudian terakhir saya mengharapkan karena kita semua sudah mempunyai pemahaman yang sama, ya, tahun depan saya pikir sudah lebih bagus lagi kita dengan tim ini. Artinya kita sudah paham, kalau saya mendengar tadi, tinggal bagaimana kita supaya di masing-masing OPD itu sebagai katakanlah produsen, ya, produsen inovasi itu mulai dari proses itu
mulai dari proses ke proses itu supaya langsung menyiapkan data dukung. Jangan nanti pada saat kita pelaporan, kita kelabakan mencari, menyiapkan. Nah, itu kesulitan kita. Kalau kita dari proses itu, dari proses awal, uji coba sampai implementasi, ya, sudah kita siapkan semua dengan data dukungnya. Pada saat pelaporan, kita tidak lagi kesulitan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apresiasi buat teman-teman yang sudah bekerja keras ini dari OPD-OPD. Banyak sekali OPD tadi. Kalau catatan saya ada 39 ini ya. 29 termasuk dari kecamatan, walaupun dari beberapa OPD dan kecamatan yang dipanggil Pak Toman tadi tidak hadir, tapi saya yakin mereka mengikuti dengan baik. Ya. Nah, ini perlu pengawalan lagi, lebih ketat dari Brida, Pak Toman dan kawan-kawan di Brida untuk terus memonitor ini. Tanggung, kita sudah memulai. Kalau kita sudah memulai, ya kita harus mengakhiri dengan baik. Itu harapan dari saya. Demikian Pak Toman, terima kasih, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Jogi Tambunan dari Kementerian Dalam Negeri yang telah memberikan motivasi, pengarahan, dan bimbingan kepada kita semua. Memang harapannya inovasi yang kita usulkan Bapak Ibu bisalah kita tingkatkan kelengkapan datanya sehingga indikator estimasi skornya bisa meningkat. Sehingga harapan dari pimpinan untuk tercapainya kategori sangat inovatif untuk 3 tahun ini bisa kita capai untuk pemerintah Kota Medan. Lebih lanjut, kalau memang ada yang mau kita diskusikan secara teknis, kami dari Badan Riset siap untuk membimbing secara teknis. Saya rasa itu saja pertemuan kita pada sore ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu OPD, terima kasih kepada Bapak Jonggi Tambunan yang telah mendampingi kami, tidak berhenti-hentinya tetap membimbing kami juga dari Brida. Salam hormat dari Bapak Kepala Brida kepada Bapak Jonggi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kami ucapkan selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih, Pak.